الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak ada untayan kata yang patut untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya yang begitu berharga ke dalam diri jiwa kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita bisa syukuri dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjauhkan segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasul Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tersebut dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada manusia untuk mengabdi kepadanya. Hal tersebut bukan karena Allah ingin disembah, karena keagungan Allah dan kemuliaan Allah tidak akan bertambah dengan hamba-Nya yang bersujud. Begitu pula keagungan dan kemuliaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang dengan kemaksiatan yang dibuat oleh hamba-Nya. Tetapi sesungguhnya Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, adalah sebuah pelaksanaan daripada ikatan primordial manusia ketika di alam ruh, bahwasanya kita semua mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang patut untuk kita sembah. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari janji kita, marilah kita laksanakan
janji-janji kita kepada Allah untuk senantiasa kita beribadah, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyataha wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna 'an hadza ghafilin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan pada seluruh sendi-sendi kehidupan, baik pada sisi muamalah maupun pada sisi ibadah kita, baik pada sisi hubungan vertikal kita kepada Allah maupun pada sisi hubungan horizontal kita kepada manusia, agar keseluruhan daripada hubungan tersebut mencerminkan pengabdian yang sempurna. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bagaimana wujud pengabdian tersebut menjadi pengabdian yang totalitas? Karena itu, manusia memiliki sebuah orientasi hidupnya. Segala amal perbuatan yang dilakukannya harus memiliki sebuah orientasi yang panjang, orientasi dunia dan orientasi akhirat. Karena sesungguhnya hal demikian akan mencerminkan perbuatan-perbuatan yang berkualitas. Lalu amal perbuatan dan pekerjaan yang bagaimana yang dikatakan berkualitas? Pada surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perbuatan yang berkualitas dan bernilai dalam Islam adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kemanfaatan. Manfaat untuk diri sendiri dan kemanfaatan untuk orang lain. Disinilah kita dituntut untuk bagaimana bisa memberikan amal-amal yang terbaik. Jika dikatakan orientasi hidup itu harus dunia akhirat, maka orientasi perbuatan dan pekerjaan kita harus berorientasi pada manfaat dan kemanfaatan. Hadis Nabi menjelaskan ketika itu ditanyakan oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amal apakah yang terbaik dan bisa memberikan investasi amal ibadah kita di akhirat kelak?" Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika ditanyakan akan hal itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban bahwasanya amal yang terbaik adalah amal yang bermanfaat untuk orang banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bagaimana mengemas amal perbuatan yang bernilai ini? Pertama adalah dengan kinerja yang produktif, kinerja yang positif, kinerja yang kreatif dan inovatif dalam diri seseorang. Itulah mengapa sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama?" Kata Rasulullah, pekerjaan yang utama adalah usaha yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Ini menandakan bahwasanya amal yang berkualitas, amal yang bernilai,
Amal yang produktif adalah dilakukan dengan amal itu sendiri. Orang sendiri yang melakukan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bernilai. Selanjutnya yang menjadikan perbuatan itu bernilai adalah dengan istiqomah, dengan terus-menerus, dengan mudawamah melakukan suatu perbuatan dari yang kecil hingga yang besar, dari yang tidak biasa hingga pekerjaan yang biasa. Dilakukan selalu istiqomah dan mudawamah. Dan ini pun ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amal yang terbaik adalah amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah di dalam menjalankan perbuatan-perbuatan itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika sudah menjadikan amal-amal sebagai perbuatan yang produktif, berkualitas, insya Allah akan mencapai satu tujuan dalam kehidupan kita, baik ibadah kita maupun muamalah kita, sebagai tujuan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika ini telah kita miliki, jika kita sudah dikategorikan menjadi orang-orang yang bertakwa, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang pertama adalah bahwa Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan datangkan rizki yang tidak terkirakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun perlu disadari bahwasanya di dalam menjalankan kehidupan, di dalam melakukan satu perbuatan untuk menjadi perbuatan yang berkualitas dan bernilai, tentu saja tidak serta-merta mengalami jalan yang lurus dan lancar. Tetapi ada sebuah kerikil-kerikil di dalam perjalanan itu yang dikenal dengan ujian dan cobaan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang itu hanya berkata di mulutnya dengan kata-kata beriman, tetapi semua itu Allah uji dengan cobaan, dengan ujian yang akan ketahuan nantinya mana orang-orang yang benar-benar keimanannya kokoh dan teguh, dan mana orang-orang yang membohongi daripada keimanan itu sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sesungguhnya kerikil-kerikil dalam perjalanan manusia tidak lebih dari 5 macam. Yang pertama adalah ujian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan makanan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasa takut pasti dirasakan oleh setiap orang, meskipun berbeda bentuk dan macam rasa takutnya. Rasa takut bukan hanya sekedar naluri yang ada dalam perasaan manusia, tapi sesungguhnya rasa takut itu adalah ujian dan cobaan daripada perjalanan kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi orang yang pesimis dengan selalu merasa takut, ataukah kita menjadi seorang yang optimis dengan membuang rasa takut itu? Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua adalah rasa lapar, ujian yang senantiasa dialami dalam perjalanan kehidupan manusia.
adalah rasa lapar. Bukan sekedar bersoalan dengan perut, tetapi di balik rasa lapar itu, jika tidak disikapi dengan sikap yang proporsional, akan berdampak yang fatal dalam diri manusia. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada orang-orang yang memiliki harta yang lebih, agar harta tersebut berputar di antara kaum muslimin, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena jika orang-orang yang fakir dan miskin tidak ditolong dengan kebersamaan, maka akan mengakibatkan kefatalan, bahkan terjadi kekafiran jika orang-orang yang lapar, orang-orang yang fakir dan miskin tersebut tidak ditangani dengan baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu juga tentang kehilangan jiwa. Kematian merupakan sunnatullah. Kematian merupakan hal yang pasti. Tapi sesungguhnya yang kita sikapi adalah bukan takut karena kematian, tetapi bagaimana kita mempersiapkan kematian itu, karena di balik kematian akan ada kehidupan. Oleh karena itu, kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian, setelah kita meninggalkan dunia. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapi nanti kehidupan kita di akhirat ini menjadi kehidupan yang baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kelima ujian ini insya Allah akan bisa ditanggulangi, bisa dijalani dengan sebaik-baiknya jika kita memiliki dua formula, yaitu formula as-sabru wa tawakkal. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dua ayat ini adalah formula untuk mensikapi kerikil-kerikil kehidupan agar kita sukses menjadi kehidupan kita yang bermartabat dan berkualitas. Insya Allah di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Bagi orang yang mengamalkan semua itu, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan apresiasi dari Allah, ampunan dari Allah, dan itu semua akan didapatkan insya Allah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bermartabat dan berkualitas dalam perbuatan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.